Alat-alat laboratorium berdasarkan Permenpan Nomor 3 Tahun 2010, merupakan mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat kerja lain yang digunakan untuk pengujian, kalibrasi atau produksi dalam skala terbatas. Yang pertama ada gelas beaker. Gelas beaker bukan alat pengukur, walaupun terdapat skala, namun ralatnya cukup besar. Digunakan untuk tempat larutan dan dapat juga untuk memanaskan larutan kimia dan untuk menguapkan solvent, pelarut. Selanjutnya yaitu Erlenmeyer, merupakan alat yang digunakan untuk tempat zat yang akan dititrasi. Kadang-kadang boleh juga digunakan untuk memanaskan larutan. Alat yang ketiga yaitu tabung reaksi. Merupakan alat untuk mereaksikan bahan kimia dalam skala kecil dan dapat digunakan sebagai wadah untuk perkembangbiakan mikroba. Alat selanjutnya yaitu corong. Biasanya terbuat dari gelas. Digunakan untuk memudahkan memasukkan cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut sempit seperti botol. Alat kelima yaitu pipet tetes. Merupakan pipa kecil yang terbuat dari plastik dengan ujung bawahnya yang runcing serta ujung atasnya ditutupi karet. Berguna untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil. Alat keenam, ada batang pengaduk kaca. Digunakan untuk mengaduk larutan, campuran, atau mendekantasi, memisahkan larutan dari padatan. Selanjutnya yaitu kaca arloji. Merupakan lempeng kaca yang berbentuk lingkaran dan sedikit cekung. Digunakan untuk menguapkan cairan dan menutup beaker selama percobaan. Alat yang kedelapan, ada gelas ukur. Digunakan untuk mengukur volume zat kimia berbentuk cair. Alat ini memiliki skala dan tersedia bermacam-macam ukuran dan tidak boleh digunakan untuk mengukur larutan dalam kondisi panas. Alat yang terakhir, yaitu labu ukur. Berguna untuk membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti, dan mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Simbol keselamatan kerja laboratorium menjelaskan apa saja kandungan yang terdapat pada suatu zat, sifat, serta dampaknya bagi manusia. Bertujuan sebagai peringatan dan menjaga manusia yang ada di laboratorium tetap aman. 1. Bahan iritasi. Memiliki kode XI yang dapat menyebabkan iritasi dan keracunan. Bahan ini memiliki bau yang sangat tajam, menyebabkan inflamasi atau peradangan jika mengenai kulit atau selaput lendir. Jadi pastikan untuk tidak mengenai kulit kalian. 2. Bahan berbahaya. Berbentuk tanda silang dengan kode XN yang artinya berbahaya. Bahan ini beresiko merusak kesehatan tubuh melalui hidung, mulut, atau kontak dengan kulit. 3. Bahan beracun. Berbentuk tengkorak dan tulang yang menandakan bahan tersebut mengandung racun. Apabila bahan ini terhirup, tertelan atau mengenai kulit dapat menyebabkan cedera, kanker, bahkan hingga kematian. 4. Bahan sangat beracun. Memiliki lambang T+, memiliki sifat yang sangat beracun. Bahan kimia ini dapat masuk melalui hidung, mulut, atau kontak dengan kulit. Jika terkena dengan dosis tertentu, maka dapat menyebabkan kerusakan kronis hingga kematian. 5. Korosif. Memiliki gambar tetesan yang menetes ke tangan dan besi. Memiliki sifat korosif yang dapat menimbulkan luka jika tidak memakai pelindung pada tangan. Digunakan untuk bahan kimia dengan kandungan asam dan basa yang kuat. 6. Mudah meledak. Ditandai dengan gambar ledakan. Bahan kimia ini dapat meledak dengan gesekan, benturan, panas dan api, atau bahkan reaksi dengan bahan kimia lainnya. 7. Mudah terbakar. Terdapat gambar api pada simbolnya yang menandakan bahan tersebut mudah terbakar. Bahan ini biasanya digunakan dalam laboratorium seperti minyak tanah, alkohol, dan natrium. 8. Bahan mudah teroksidasi.
Bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Simbol terakhir, yaitu bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Merupakan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Bahan kimia ini dapat merusak lapisan ozon, persisten di lingkungan, dan menyebabkan kematian pada organisme air seperti ikan.